Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia yang sebelumnya, yaitu fabel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenali ciri umum fabel, mengenali ciri umum fabel. Nah, tentunya kalian sudah tahu sebelumnya bahwa fabel adalah cerita seputar dunia hewan, yang mengibaratkan hewan itu bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh manusia, bisa berbicara, memiliki perasaan, memiliki sifat watak seperti layaknya manusia. Nah, ciri-ciri fabel, jadi mengenali ciri umum fabel. Jadi ciri umum fabel ini yang pertama itu fabel mengambil tokoh para hewan, jadi hewannya bisa kancil, buaya, dan hewan lain. Watak tokoh para hewan digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Misalnya kancil, buaya dan kerbau. Itu wataknya, misalnya yang digambarkan buaya itu tidak tahu balas budi, misalnya sudah ditolong oleh si kerbau, dia tidak tahu diri, malah mau memangsa si kerbau. Nah, sedangkan si kerbau itu memiliki jiwa baik hati, mau menolong sesama orang, hewan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, tokoh para hewan bisa berbicara seperti manusia yang tadi, jadi dia itu bisa berbicara layaknya manusia yang digambarkan dalam fabel ini. Kemudian yang D, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, ini jadi ada rangkaian peristiwa. Misalnya contoh, kamu dari rumah ke sekolah, jadi ada urutan atau rangkaian yang harus kamu alami. Misalnya pergi dari rumah pukul berapa, diantar oleh ayah misalnya, kan. Nah, kemudian menempuh jarak berapa lama, melewati jalan apa saja. Nah, itu semua merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang kita alami, sama seperti ini, Kemudian yang E, fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Nah, ini misalnya alam, alam ini hutan, ini latarnya. Tidak bisa di sekolah karena hewan tidak ada di sekolah, kan. Nah, itu jadi penggambarannya seputar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Kemudian ciri bahasa yang digunakan, kalimat naratif, atau peristiwa. Misalnya kakak mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang, Nah, ini kalimat naratif atau peristiwa. Nah, inilah urutan peristiwa, ada kaitan dengan yang D tadi. Kemudian yang D, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Nah, misalnya percakapan antara satu hewan dengan hewan lain. Kemudian yang C, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Jadi bahasa percakapan itu seperti kita, bahasa Palembang, itu bahasa non formal, bahasa percakapan sehari-hari. Nah, ini kaitannya dengan urutan peristiwa tadi. Ini kalau dalam bentuk fabel, dalam fabel yang berjudul Belalang Sembah. Nah, ini jadi ada fabel Belalang Sembah, rincian peristiwanya dalam judul fabel Belalang Sembah ini. Peristiwa pertama, jadi di awal cerita ini, semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Nah, ini
Ini tadi kaitannya dengan yang ini tadi nah. Ya. Nah, ini nah kalimat langsung yang kalimat naratif, ya. Kemudian yang kedua, rincian peristiwa yang kedua, sang belalang sembah menari di dekat sang semut. Nah, ya, dia ini tidak peduli. Ini kan namanya rincian peristiwanya. Dia menari-nari saat orang sedang bekerja. Kemudian peristiwa yang ketiga, sang belalang sembah heran, ya, dengan apa yang dilakukan oleh semut. Lalu ia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut bekerja, kenapa para semut membawa makanan yang sangat banyak masuk ke sarang mereka. Nah, ini rincian peristiwa pada peristiwa yang ketiga. Yang keempat, peristiwa yang keempat, belalang kelaparan, lari ke rumah semut. Nah, ini, ya. Ini namanya rincian peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam fabel yang berjudul Belalang Sembah. Ya. Ini contoh tabelnya. Ya. Kemudian unsur-unsur fabel. Nah, sebelumnya sudah Bapak sampaikan, Bapak jelaskan pertemuan sebelumnya. Unsur fabel ini terdiri dari tokoh, penokohan, setting atau latar, tema, dan amanat. Nah, ini nah. Jadi tokoh itu orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, ya. Penokohan itu watak, ya, atau karakter yang digambarkan dalam cerita fabel itu. Setting atau latar ini gambaran tempat, ya, waktu kejadian dalam sebuah cerita. Yang keempat, tema gagasan yang mendasari suatu cerita. Nah, ini nah, jadi gagasannya, ya, inti dari cerita itu mau menyampaikan apa ya. Kemudian amanat, pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung, ya, dan disimpulkan dari sikap penulis terhadap masalah yang diangkat pada cerita. Nah, ini contoh tabelnya. Jadi unsur fabel belalang sembah, ya, ini contohnya ciri yang ditemukan. Temanya hewan yang lalai. Nah, lalai itu siapa? Belalang sembah tadi, kan? Nah, ini gambarkan belalang sembahnya. Kemudian latarnya itu di kebun anggur, ya, di kebun anggur. Kemudian tokohnya semut, belalang, sembah. Ini tokohnya. Watak tokoh, semut baik hati, mau berbagi, ya, mau berbagi makanan kepada belalang sembah. Belalang sembah ini, ya, digambarkan watak itu lalai, ya, tidak peduli. Sedang orang lagi sibuk bekerja untuk mengumpulkan makanan, dia malah sibuk menari, ya. Konflik. Nah, belalang sembah, konflik itu masalah, ya, masalah yang terdapat dalam cerita itu. Nah, ini konfliknya, belalang sembah kelaparan dan lari ke rumah sang semut. Nah, ini kalimatnya, ya, seperti ini. Kemudian amanat. Amanat ini pesan yang ingin disampaikan, ya, penulis kepada pembacanya, ya. Nah, ini dalam cerita fabel ini, amanatnya masa depan milik semua, milik setiap orang. Maka setiap orang harus menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Nah, ini amanatnya, nah. Ya. Nah, inilah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, dapat kita sampaikan di Google Classroom, dan
media sosial ya, jika ada yang tidak mengerti ya. Untuk tugas nanti Bapak sampaikan di Google Classroom. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kalian semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.